Wah, 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 asli, permainan kasar dan keras akan dilakukan Vietnam ini. Kim Sang-sik bilang begini jelang lawan timnas Indonesia. Nah, ini nih, kondisi pemain timnas Indonesia jelang lawan Vietnam seperti ini. Apakah timnas Indonesia bisa menurunkan skuad terbaiknya? Begini info menariknya. Langsung dapat dukungan dari Eropa. Tijani Reinders berikan pesan untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Kira-kira pesan apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kim Sang-sik sampai bilang begini jelang lawan Indonesia. Laga panas antara timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF 2026 tinggal menghitung jam. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor dipastikan menjadi salah satu duel paling menentukan di grup A. Tidak hanya bagi Indonesia, Vietnam juga datang dengan misi yang sama besar, yakni mengamankan 3 poin demi menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik bahkan secara terbuka menegaskan bahwa timnya tidak memiliki pilihan lain selain menang. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa besarnya tekanan yang sedang dirasakan skuad Golden Star Warriors menjelang menghadapi Garuda. Di sisi lain, timnas Indonesia justru datang dengan rasa percaya diri tinggi setelah meraih 2 kemenangan beruntun atas Kamboja dan Timor Leste. Dalam konferensi pers jelang laga, Kim Sang-sik mengakui bahwa laga melawan Indonesia merupakan pertandingan paling penting bagi Vietnam sejauh ini di Piala AFF 2026. Menurutnya, hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Singapura membuat posisi Vietnam menjadi tidak ideal. Kini mereka berada dalam situasi yang mengharuskan meraih kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Kim pun menegaskan kepada seluruh pemainnya bahwa target mereka di Stadion Pakansari hanyalah satu, yaitu membawa pulang 3 poin. Bermain di kandang lawan memang bukan perkara mudah, namun pelatih asal Korea Selatan itu memastikan anak asuhnya datang dengan motivasi yang sangat tinggi. Tekanan yang dihadapi Vietnam tentu bisa membuat pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi. Dalam beberapa pertemuan Indonesia dan Vietnam di masa lalu, duel kedua tim memang kerap berjalan keras dengan banyak kontak fisik. Tidak sedikit pertandingan yang diwarnai tackle-tackle keras, adu argumentasi, hingga upaya memperlambat tempo permainan ketika salah satu tim sudah unggul. Karena itulah, banyak penggemar sepak bola memprediksi laga kali ini juga akan berlangsung penuh duel fisik, mengingat pentingnya hasil bagi kedua negara. Dalam pertandingan dengan tekanan tinggi seperti ini, aspek mental seringkali menjadi penentu selain kualitas teknik para pemain. Dalam sepak bola, setiap tim tentu berhak menggunakan strategi untuk mengamankan kemenangan selama masih berada dalam koridor peraturan permainan. Tidak jarang sebuah tim berusaha mengontrol tempo pertandingan ketika sedang unggul, misalnya dengan memperlambat ritme permainan atau lebih banyak mempertahankan penguasaan bola. Pada laga nanti, Indonesia dipastikan harus siap menghadapi berbagai pendekatan taktik yang mungkin diterapkan Vietnam demi mengamankan hasil sesuai target mereka. Oleh sebab itu, fokus, kedisiplinan, dan pengendalian emosi akan menjadi faktor yang sangat penting sepanjang pertandingan. Kabar baiknya, timnas Indonesia ternyata sudah mengantisipasi kemungkinan pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi. Dalam konferensi pers jelang laga, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho menyampaikan bahwa seluruh pemain telah mempersiapkan diri menghadapi gaya permainan Vietnam. Ia menegaskan bahwa tim pelatih telah memberikan berbagai simulasi dalam latihan, sehingga para pemain memahami bagaimana harus tetap tenang ketika pertandingan berjalan keras. Pesan utama dari John Hartman kepada anak asuhnya adalah jangan mudah terpancing emosi dan tetap fokus memainkan sepak bola sendiri. John Hartman tampaknya belajar dari banyak pertandingan sebelumnya saat menghadapi lawan-lawan yang memiliki karakter permainan agresif. Dalam sesi latihan terakhir, para pemain Indonesia tidak hanya berlatih membangun serangan dan menyelesaikan peluang, tetapi juga menjalani simulasi menghadapi tekanan lawan. Tom Hye dan rekan-rekannya terus diasah dalam latihan mengumpan, penguasaan bola, hingga organisasi pertahanan agar mampu menghadapi berbagai skenario pertandingan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Hartman ingin timnya memenangkan pertandingan,
melalui kualitas permainan, bukan larut dalam duel emosional. Sementara itu, Kim Sang-sik mengungkapkan bahwa tim pelatih Vietnam telah menganalisis 2 pertandingan Indonesia di turnamen ini. Ia secara khusus memberikan perhatian kepada Mitchell Baker yang dinilai sangat kuat dalam duel udara. Selain itu, Tom Hye juga disebut sebagai pemain yang memiliki kemampuan mengirim umpan-umpan berbahaya yang bisa membongkar pertahanan lawan kapan saja. Kim bahkan mengakui bahwa organisasi pertahanan Indonesia sangat solid, sehingga menyulitkan lawan menciptakan peluang. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Vietnam datang dengan rasa hormat terhadap kualitas timnas Indonesia, meski tetap percaya diri mampu meraih kemenangan. Di sisi lain, penjaga gawang Vietnam Patrick Legiang juga mengakui bahwa Indonesia merupakan lawan yang sangat kuat, terlebih bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri. Namun, ia menegaskan bahwa Vietnam telah dipersiapkan dengan baik oleh tim pelatih dan siap menghadapi tekanan dari supporter Indonesia. Menariknya, Legiang mengatakan bahwa Vietnam tidak hanya mewaspadai 1 pemain Indonesia saja, karena menurutnya hampir seluruh pemain Garuda memiliki kualitas yang dapat mengancam gawang Vietnam. Hal ini semakin membuktikan bahwa skuad asuhan John Hartman kini dipandang sebagai tim yang memiliki banyak senjata. Bagi Indonesia sendiri, kemenangan akan menjadi langkah besar menuju semifinal Piala AFF 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi kedua klasemen Grup A dengan 6 poin hasil dari kemenangan atas Kamboja dan Timor Leste. Sementara Vietnam berada di bawah Indonesia dengan 4 poin, sehingga pertandingan ini menjadi sangat menentukan bagi kedua tim. Jika Indonesia mampu meraih 3 poin, peluang lolos ke babak semifinal akan semakin terbuka lebar. Sebaliknya, Vietnam juga datang dengan tekad yang sama, karena kegagalan meraih kemenangan akan membuat posisi mereka semakin sulit. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi tontonan yang menarik, karena mempertemukan 2 tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Indonesia ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri, sedangkan Vietnam datang dengan target wajib menang demi menjaga asa lolos. Semua persiapan telah dilakukan oleh kedua pelatih, dan kini hasil akhirnya akan ditentukan di atas lapangan. Yang paling penting, timnas Indonesia diharapkan mampu menjaga fokus, disiplin, dan tidak mudah terpancing dalam situasi apapun, sehingga dapat memainkan sepak bola terbaiknya hingga peluit panjang berbunyi. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu mengatasi tekanan dan meraih kemenangan atas Vietnam pada laga krusial ini? Dan menurut kalian strategi apa yang paling efektif agar Garuda bisa mengamankan 3 poin? Tulis pendapat serta prediksi skor kalian di kolom komentar. Kondisi pemain timnas Indonesia sebelum melawan Vietnam. Jelang laga yang sangat menentukan melawan Vietnam di ajang Piala AFF 2026, timnas Indonesia terus mematangkan persiapan agar mampu tampil maksimal. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, diprediksi menjadi salah satu duel paling sengit di fase grup. Tak heran jika pelatih John Hartman bersama seluruh staf kepelatihan benar-benar memperhatikan setiap detail persiapan tim, termasuk kondisi fisik para pemain. Menariknya, sehari sebelum pertandingan, 6 pemain timnas Indonesia terlihat mendapatkan perawatan khusus dari tim fisioterapis. Momen ini pun langsung menjadi perhatian para supporter yang berharap seluruh pemain inti berada dalam kondisi terbaik saat menghadapi Vietnam. Setelah berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste, skuad Garuda memang tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Jadwal yang padat membuat para pemain harus segera kembali menjalani latihan resmi hanya berselang 2 hari setelah pertandingan sebelumnya. Pada sesi latihan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, John Hartman memimpin langsung jalani latihan. Hampir seluruh pemain mengikuti sesi tersebut dengan penuh semangat. Namun, Marcelino Ferdinand tidak terlihat bergabung bersama rekan-rekannya, sehingga perhatian publik pun sempat tertuju pada kondisi sang gelandang muda yang selama ini menjadi salah satu motor permainan Indonesia. Meski demikian, kabar yang paling banyak dibicarakan justru datang dari 6 pemain yang menjalani treatment khusus sebelum mengikuti latihan penuh. Ke-6 pemain tersebut adalah Mark Locke, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Shane Patinama, Eliano Reinders, dan Mitchell Baker. Mereka terlihat menjalani peregangan serta penanganan terpisah bersama fisioterapis tim sebelum akhirnya bergabung dengan latihan utama. Perlakuan khusus tersebut bukan berarti mereka mengalami cedera serius, melainkan bagian dari program pemulihan kondisi fisik agar tubuh tetap berada pada level kebugaran terbaik. Langkah yang diambil tim pelatih ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen kebugaran dalam turnamen dengan jadwal yang sangat padat seperti Piala AFF 2026. Dalam kompetisi ini, setiap pertandingan hanya memiliki jeda sekitar 4 hari.
Waktu pemulihan yang singkat membuat para pemain berisiko mengalami kelelahan otot maupun penurunan performa apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, fisioterapis memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan para pemain siap bertanding tanpa mengalami masalah kebugaran. Nama Mark Locke tentu menjadi salah satu pemain yang paling diharapkan tampil maksimal. Pengalamannya di lini tengah sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi Vietnam. Selain itu, Sandy Walsh juga memiliki peran penting dalam menjaga lini pertahanan Indonesia agar tetap solid menghadapi serangan cepat lawan. Kehadiran Ragnar Oratmangun di lini depan juga menjadi senjata berbahaya berkat kecepatan dan kemampuan individualnya yang mampu merepotkan barisan pertahanan lawan. Di sisi lain, Shane Patinama yang tampil impresif dalam pertandingan sebelumnya juga menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian khusus. Bek sayap tersebut dikenal memiliki stamina luar biasa karena aktif membantu serangan sekaligus bertahan. Sementara itu, Eliano Reinders yang sebelumnya mendapat pujian dari sang kakak, Tijani Reinders, diharapkan kembali menunjukkan kontribusi terbaiknya setelah sukses mencatatkan assist pada pertandingan sebelumnya. Tak kalah penting, Mitchell Baker juga menjadi salah satu pemain yang dipersiapkan secara serius karena kualitasnya diyakini mampu memberikan warna berbeda dalam permainan timnas Indonesia. Perawatan khusus yang diberikan kepada 6 pemain tersebut sebenarnya adalah hal yang lazim dilakukan dalam sepak bola modern. Tim-tim profesional saat ini tidak hanya fokus pada latihan teknik dan taktik, tetapi juga sangat memperhatikan proses recovery, mulai dari peregangan, terapi otot, pijat olahraga, hingga pemantauan kondisi fisik menggunakan teknologi menjadi bagian penting dalam menjaga performa pemain. Dengan cara seperti ini, risiko cedera dapat ditekan sehingga pemain mampu tampil konsisten sepanjang turnamen. John Hartman tampaknya benar-benar tidak ingin mengambil risiko sedikit pun menjelang duel melawan Vietnam. Ia memahami bahwa pertandingan ini memiliki arti yang sangat besar bagi peluang Indonesia lolos ke babak semifinal. Saat ini, Indonesia berada di papan atas klasemen grup A, dan kemenangan atas Vietnam akan membuka peluang yang sangat besar untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya. Karena itulah, memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik menjadi prioritas utama dibandingkan memaksakan latihan berat yang justru berpotensi menimbulkan cedera. Selain menghadapi Vietnam, perjuangan timnas Indonesia juga belum selesai, karena setelah laga tersebut, skuad Garuda juga masih harus menjalani pertandingan tandang melawan Singapura di Stadion Jalan Besar. Jadwal yang padat disertai perjalanan ke luar negeri tentu menguras energi para pemain. Oleh sebab itu, rotasi pemain, pengelolaan stamina, dan proses pemulihan akan menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana Indonesia mampu melangkah di Piala AFF 2026. Melihat keseriusan tim pelatih dalam menjaga kebugaran para pemain, tentu para pendukung berharap seluruh skuad bisa tampil tanpa kendala saat menghadapi Vietnam. Dukungan puluhan ribu supporter di Stadion Pakansari diyakini akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik. Apabila ke-6 pemain yang mendapat treatment khusus tersebut dapat tampil dalam kondisi prima, peluang Indonesia untuk meraih kemenangan tentu akan semakin besar. Kini, perhatian seluruh pecinta sepak bola Indonesia tertuju pada pertandingan besar melawan Vietnam. Apakah persiapan matang yang dilakukan John Hartman mampu membawa timnas Indonesia meraih 3 poin penting dan selangkah lebih dekat menuju semifinal Piala AFF 2026? Semua jawabannya akan ditentukan di atas lapangan. Bagaimana pendapat kalian mengenai 6 pemain timnas Indonesia yang mendapat perawatan khusus jelang menghadapi Vietnam? Menurut kalian, apakah langkah tim pelatih memberikan treatment khusus ini menjadi keputusan yang tepat untuk menjaga performa para pemain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa berikan prediksi skor Indonesia melawan Vietnam nanti. Pesan Tijani Reinders untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan jelang laga krusial menghadapi Vietnam di ajang Piala AFF 2026. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Pakansari ini diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan bagi perjalanan skuad Garuda di fase grup. Menariknya, bukan hanya para penggemar sepak bola tanah air yang memberikan perhatian, tetapi juga sejumlah pemain kelas dunia. Salah satunya adalah gelandang Manchester City, Tijani Reinders, yang secara khusus memberikan dukungan sekaligus pujian kepada Timnas Indonesia. Ucapan tersebut tentu menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi para pemain asuhan John Hartman yang kini tengah berada dalam performa terbaiknya. Tijani Reinders mengaku mengikuti perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
Ia menyaksikan 2 pertandingan awal yang berhasil dimenangkan skuad Garuda dengan sangat meyakinkan. Pada laga pertama, Indonesia sukses membungkam Kamboja dengan skor telak 5-1. Penampilan menyerang yang diperagakan para pemain mendapatkan banyak pujian karena mampu tampil efektif sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan. Tidak berhenti di situ, Indonesia kembali menunjukkan kualitasnya ketika menghadapi Timor Leste dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Dua hasil positif tersebut membuktikan bahwa timnas Indonesia datang ke turnamen ini bukan sekadar menjadi pelengkap, melainkan benar-benar ingin bersaing memperebutkan gelar juara. Dalam wawancaranya seusai pertandingan pramusim Manchester City melawan Inter Milan di Hong Kong, Tijani mengaku sangat menikmati permainan yang diperlihatkan timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda menunjukkan perkembangan yang sangat baik dibandingkan sebelumnya. Ia melihat bagaimana para pemain mampu memainkan sepak bola yang rapi, agresif, dan penuh percaya diri. Bagi seorang pemain yang berkompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa, pujian seperti ini tentu memiliki makna yang sangat besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia mulai mendapat perhatian dari para pemain internasional. Tidak hanya memberikan pujian kepada keseluruhan tim, Tijani juga secara khusus menyoroti kontribusi sang adik Eliano Reinders. Eliano berhasil memberikan 1 assist dalam 2 pertandingan yang telah dijalani Indonesia. Peran tersebut dinilai cukup penting karena mampu membantu tim menciptakan peluang sekaligus menjaga keseimbangan permainan di lini tengah. Tijani mengaku bangga melihat sang adik dapat berkontribusi bagi timnas Indonesia. Baginya, melihat Eliano tampil bersama Garuda merupakan kebanggaan tersendiri bagi keluarga Reinders. Dukungan kakak kepada adiknya ini pun menjadi perhatian para pendukung Indonesia yang berharap Eliano kembali tampil maksimal saat menghadapi Vietnam. Yang paling menarik adalah pesan sederhana namun penuh makna yang disampaikan Tijani kepada timnas Indonesia. Ia berharap para pemain tetap mempertahankan performa positif yang telah ditunjukkan dalam 2 pertandingan sebelumnya. Menurutnya, konsistensi merupakan kunci utama untuk meraih hasil terbaik dalam sebuah turnamen. Ia menutup komentarnya dengan kalimat singkat namun membakar semangat, yaitu "Ayo Indonesia". Ucapan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial karena datang dari seorang pemain Manchester City yang memiliki reputasi besar di dunia sepak bola. Dukungan itu sekaligus memperlihatkan bahwa perjuangan timnas Indonesia kini mendapat perhatian lebih luas. Kini tantangan yang sesungguhnya sudah menanti. Vietnam dikenal sebagai salah satu lawan terberat Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap pertemuan kedua tim selalu berlangsung sengit dengan tensi tinggi. Vietnam memiliki organisasi permainan yang disiplin, sementara Indonesia datang dengan modal kepercayaan diri yang sedang meningkat. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi ujian terbesar bagi John Herdman dalam meracik strategi terbaik agar skuad Garuda mampu mengamankan kemenangan di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup A dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Singapura yang telah memainkan 3 pertandingan dan mengoleksi 7 poin. Situasi ini membuat laga melawan Vietnam menjadi sangat penting. Jika Indonesia berhasil meraih 3 poin, maka peluang lolos ke babak semifinal akan semakin terbuka lebar, bahkan Garuda berpeluang langsung mengamankan 1 tiket ke fase gugur. Karena itulah, fokus dan konsentrasi penuh akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Selain dukungan dari Tijani Reinders, semangat juga terus mengalir dari para supporter Indonesia yang dipastikan akan memenuhi Stadion Pakansari. Atmosfer kandang diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih percaya diri. John Herdman sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan Vietnam meski Indonesia sedang berada dalam tren positif. Seluruh pemain diminta tetap disiplin, bekerja keras dan tidak kehilangan fokus sepanjang pertandingan. Sikap tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi salah satu rival terkuat di turnamen ini. Menarik untuk dinantikan apakah dukungan dan pujian dari Tijani Reinders akan menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk kembali menampilkan permainan terbaiknya. Jika Garuda mampu menjaga konsistensi seperti yang diharapkan Tijani, bukan tidak mungkin kemenangan atas Vietnam dapat diraih dan langkah menuju semifinal semakin terbuka lebar. Kini semua mata tertuju pada pertandingan besar yang akan mempertemukan 2 kekuatan sepak bola Asia Tenggara tersebut. Bagaimana pendapat kalian mengenai komentar Tijani Reinders yang memberikan pujian sekaligus semangat kepada timnas Indonesia? Apakah menurut kalian dukungan dari bintang Manchester City tersebut bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk mengalahkan Vietnam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa berikan prediksi skor Indonesia melawan Vietnam nanti.